kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara mengecek satu-satunya video yang ada dalam kartu memori kecil itu. Ya, tidak ada file lagi selain satu video itu di sana. Ternyata memang benar video itu berisi permintaan maaf Kenzi pada semua keluarga Aska. Kara sampai menitikkan air mata melihat video pengakuan serta permintaan maaf dari seorang yang saat ini sedang menderita sakit karena ulahnya sendiri. Kak, kayaknya dia emang beneran sakit deh, bisik Kara pada suaminya. Setelah mendengar pendapat istrinya itu, Aska kini menatap sahabatnya. Kasihan. Ini hasil pemeriksaan dokter. Mungkin ini hukuman dari Tuhan juga untuk aku. Maaf Aska, maafkan aku, kata Kenzi sembari mengulurkan sebuah surat pada Aska. Aska membaca seluruh tulisan itu, kata demi kata. Lalu matanya membola saat membaca kata sipilis, suatu penyakit menular melalui hubungan suami istri atau dalam kasus Kenzi bisa terjadi karena hubungan sejenis. Dampak dari penyakit itu bisa sangat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Kamu kena ini? Tanya Aska sambil menatap wajah sahabatnya itu. Aska masih menganggapnya sahabat meski Kenzi sudah melakukan kesalahan fatal padanya. Apalagi saat-saat seperti ini, Aska benar-benar tidak tega dengan Kenzi. Kenzi tertunduk malu, rasa bersalahnya sudah sangat menghantui, dan sikap Aska yang langsung memaafkannya membuat Kenzi semakin merasa berdosa. Iya Aska, setelah kejadian malam itu, ayahmu menemuiku. Aku diberi banyak uang untuk ke luar negeri, dan di sana aku bertemu pasanganku itu, dan aku tertular dari dia, jelas Kenzi sambil tertunduk. Aku turut prihatin, kamu tenang aja Kenz, aku akan menyampaikan semuanya pada orang tuaku. Aku harap kamu bisa lekas sehat. Setelah bertemu dengan Kenzi dan mendengar semua penjelasannya, Aska dan Kara langsung bergegas menuju rumah orang tuanya untuk menyampaikan permintaan maaf Kenzi. Sampai di rumah mertuanya, Kara merangkul lengan Aska sambil berjalan masuk. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan Arsya yang akan pergi keluar rumah. Aska langsung menahan adiknya itu supaya tidak pergi karena dia harus mendengar langsung video permintaan maaf dari Kenzi. Kamu mau kemana Arsya? Arsya menghela nafas dan menatap kakaknya dengan malas. Mau hangout, kenapa? Aska tidak melepaskan cekalan tangannya pada Arsya. Ada yang ingin aku sampaikan mengenai Kenzi dan kesalahpahaman ini. Arsya sebenarnya malas, tapi karena dia melihat raut wajah Kara yang memelas, akhirnya Arsya setuju meski dengan terpaksa. Mereka akhirnya menonton video permintaan maaf dan juga penjelasan dari Kenzi itu bersama-sama. Mama Dita sampai menangis terharu sekaligus kasihan pada Kenzi yang tidak berani bertemu langsung dengan mereka. Sebagai orang tua, Mama Dita tentu orang yang paling tersakiti di sini. Saat anaknya terkena fitnah menjalani hubungan sesama yang menghancurkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, kebenaran berkata lain. Aska tidak bersalah sama sekali. Maafkan Papa karena sempat tidak mempercayaimu, Aska, kata Papa Tio sambil memeluk putra sulungnya. Papa nggak salah, ini cuma salah paham aja, Pak. Aska membalas pelukan papanya dengan haru. Sorry, karena aku udah salah paham, Kak. Arsya mengulurkan tangan sebagai tanda permintaan maaf, namun Aska langsung memeluknya.
Malam ini semua kesalahpahaman tentang Aska sudah berakhir damai. Arsya juga mengatakan pada semua orang bahwa dia akan berusaha mengikhlaskan Kara yang tidak menjadi jodohnya. Aku harus pergi untuk bertemu seorang gadis, kata Arsya yang membuat semua orang menatapnya. Jangan memacari anak orang lama-lama, bersikap jantan Arsya. Papa Tio memberi peringatan pada putra bungsunya. Aku belum pacaran, Pak. Ini baru PDKT kok, balas Arsya sambil memakai jaketnya. Kalau udah cocok, langsung nikah saja. Papa nggak mau anak-anak Papa bikin masalah lagi. Aku sama Sally masih kuliah, Pak. Memangnya nikah gampang apa? Pekerjaan aja belum jelas, kata Arsya yang tanpa sadar menyebutkan nama gadis yang akan ditemuinya. Hubungan Arsya dan Sally jadi semakin dekat sejak Arsya mencari tahu tentang Karamel. Saat itu Sally baru saja putus dari pacarnya. Karena sama-sama patah hati, mereka saling menghibur dan akhirnya benih-benih perasaan itu mulai muncul. Rupanya Papa Tio mendukung hubungan Sally dan Arsya. Papa ingin mereka segera menikah tanpa perlu berpacaran lama-lama. Apalagi Arsya sudah hampir menyelesaikan studinya dan bisa bergabung dengan Aska di perusahaan. Perselisihan antara orang tua Aska juga sudah membaik, apalagi sejak pertemuan dua keluarga untuk membahas hubungan Arsya dan Sally. Hari pernikahan Arsya dan Sally pun akhirnya tiba. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga saja. Setelah mereka sah menjadi suami istri, acara pun dilanjutkan dengan makan-makan bersama. Saat akan mengambil makanan, tiba-tiba Kara merasakan pusing luar biasa. Dia tidak bisa menahan rasa pusing yang menyerang dan akhirnya Kara pun pingsan. Kara, Aska, Kara kah? Teriak Mama Dita panik. Aska yang tadinya masih bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain lantas berlari dan menggendong istrinya. Karamel kenapa, Mah? Tanya Aska ikut panik. Mama juga nggak tahu kah, tadi dia bilang pusing. Mama Dita mengoleskan minyak angin di hidung Kara dan akhirnya menantunya itu bisa sadar setelah beberapa saat. Sayang, kamu sakit. Aska memegangi kepala Karamel. Dia sangat khawatir dan takut Kara kenapa-kenapa. Kak Aska, aku pusing banget, kata Kara. Kita ke rumah sakit ya, ajak Aska. Aska membawa Kara ke rumah sakit. Dia menggendongnya sampai ke mobil. Meski masih lemas, setidaknya Kara sadar. Mama Dita tadinya ingin ikut, tapi karena tidak enak dengan keluarga Sally, Aska pun melarang mamanya ikut ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter memeriksa Kara yang ditemani wajah cemas Aska. Tidak perlu cemas, Pak, karena ini biasa dialami ibu hamil di trimester pertama, kata dokter sambil tersenyum melihat kekhawatiran di wajah Aska. Hamil? Maksudnya istri saya hamil, Dok? Tanya Aska yang kini terlihat bahagia. Dokter itu mengangguk dan memberikan ucapan selamat pada Aska. Antara terharu dan belum percaya sepenuhnya, semua melebur menjadi satu hingga membuat Aska tidak bisa berkata-kata pada istrinya. Kak Aska, aku hamil. Kara mengusap perutnya yang rata. Sementara Aska menciumi wajah Kara yang ikut mengusap perut rata yang menjadi tempat berkembangnya calon anak mereka. Iya sayang, kita akan jadi orang tua, Mel. Kamu bahagia nggak? Aska sedikit sangsi, takut jika Kara labil dan tidak bisa menikmati masa muda layaknya gadis seumurannya. Bahagia banget lah, Kak.
Dari dulu aku pengen punya adik, tapi karena aku nggak punya ibu, jadi aku kesepian. Mata Kara sampai berkaca-kaca mengekspresikan kebahagiaan hatinya. Bukankah anak itu pelengkap kebahagiaan kedua orang tuanya? Nanti orang-orang pikir dia adik kamu, bukan anak kamu, Mel. Goda Aska sembari membantu Kara bangun dari ranjang pemeriksaan. Berita kehamilan Kara membuat Mama Dita dan Papa Tio semakin bahagia. Di hari pernikahan anak kedua mereka, menantu pertama dinyatakan hamil. Benar-benar kebahagiaan yang sangat sempurna. Papa akan mengunjungi makam ayah kamu untuk menyampaikan kabar bahagia ini, Kara, kata Papa Tio antusias. Mama juga nanti akan adakan syukuran. Kalau sudah 3 bulan kehamilan Kara, Mama jadi nggak sabar nih mang cucu, balas Mama Dita. Mama, kalau orang hamil boleh ngidam kan? Tanya Kara sambil menatap wajah suaminya. Aku pengen cepat hamil biar bisa ngerasain ngidam, lanjutnya. Boleh sayang, minta aja semua sama suami kamu, jawab Mama Dita seolah menyetujui keinginan menantunya itu. Kamu mau minta apa? Aku pasti mengabulkannya, sahut Aska. Dia mendekap erat tubuh Karamel yang kini telah menjadikannya laki-laki sempurna. Semua yang mereka lewati mengajarkan Aska bahwa Kara sangat berarti untuk hidupnya. 8 bulan berlalu, sebuah kamar VVIP rumah sakit menjadi saksi kesempurnaan keluarga Aska dan Kara. Kelahiran bayi tampan yang diberi nama Askara itu menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Aku janji aku akan membahagiakanmu dan anak-anak kita selamanya. Aku akan selalu bahagia bersamamu, suamiku. Tamat.